Halo siswa kelas 12. Dalam video ini kita akan belajar menentukan isomer senyawa turunan alkana. Tetapi sebelumnya kita akan lihat lebih dahulu tentang apa itu isomer. Isomer adalah senyawa-senyawa yang berbeda secara sifat fisik berbeda, secara kereaktifan atau sifat kimianya berbeda, tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Secara garis besar, isomer dapat kita bagi menjadi dua, yakni isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur sendiri dapat dibagi lagi menjadi isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan untuk isomer ruang, kita dapat membagi menjadi dua, yakni keisomeran geometri dan isomer optis. Keisomeran struktur yang pertama adalah isomer kerangka. Senyawa-senyawa yang merupakan isomer kerangka mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi berbeda rantai induknya. Sebagai contoh, kita ambil butana C4H10. Di sini dia dapat berupa butana, rantai lurus. Dapat juga berupa 2-metil propana. Selanjutnya isomer posisi adalah isomer struktur yang kedua. Senyawa-senyawa yang mempunyai isomer posisi mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi serta kerangka yang sama, tetapi berbeda letak dari gugus fungsinya. Sebagai contoh, C4H9O, gugus OH-nya dapat berada pada atom C nomor 1, sehingga dinamakan 1 butanol, dapat juga berada pada posisi C nomor 2, sehingga menjadi 2 butanol. Keisomeran struktur yang ketiga adalah keisomeran gugus fungsi. Keisomeran gugus fungsi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi berbeda gugus fungsinya. Sebagai contoh, C4H9O dapat memiliki gugus fungsi alkohol, juga dapat memiliki gugus fungsi eter atau alkoksi alkana. Sebagai ringkasan, saya berikan dalam tabel, alkohol akan mempunyai keisomeran gugus fungsi alkoksi alkana atau eter. Aldehida akan memiliki keisomeran gugus fungsi keton. Asam karboksilat akan memiliki keisomeran gugus fungsi dengan ester. Selanjutnya, keisomeran ruang. Keisomeran ruang yang pertama adalah keisomeran geometri. Keisomeran geometri terdapat dalam senyawa yang molekulnya mempunyai ikatan rangkap. Sebagai contoh, C2H2Br2 atau dibromoetena akan memiliki isomer geometri cis 1,2 dibromoetena dan trans 1,2 dibromoetena. Atom karbon yang berikatan rangkap tidak dapat diputar satu terhadap yang lainnya. Jadi kalau kita ambil garis lurus di atom ini, ketika kita putar bidang ini, kedua atom akan ikut berputar, sehingga gugus fungsinya tidak akan menjadi seperti trans 1,2 dibromoetena. Untuk cis, posisi gugus bromidanya ada di sisi yang sama. Sedangkan untuk trans, bromidanya ada di sisi yang berseberangan. Selanjutnya, keisomeran optis. Pada keisomeran optis ini, senyawa memiliki optis aktif yang dapat memutar bidang polarisasi. Untuk senyawa-senyawa yang memutar bidang polarisasi ke kanan atau searah jarum jam, kita beri awalan D dari dextro.
Untuk yang memutar ke kiri diberi awan L dari levo, atau juga biasa diberikan tanda plus untuk yang memutar ke kanan dan minus untuk yang memutar bidang polarisasi ke kiri. Penyebab keaktifan optis ini adalah dari adanya pusat kiral atau biasa juga disebut atom C yang asimetris, di mana atom C tersebut berikatan dengan 4 gugus yang berbeda. Ya, ini disebut pusat kiral. Kiral sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tangan kita. Tangan kiri tidak dapat ditindihkan di atas tangan kanan sehingga jari yang sejenis bertumpang tindih. Tetapi tangan kiri kita identik dengan bayangan cermin yang ada di tangan kanan kita. Kalau kita beri cermin di sini, ini akan menjadi satu isomer optis yang berbeda. Keisomeran secara garis besar dapat dirangkum menjadi dua, yakni keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Keisomeran struktur sendiri terdiri dari 3, yakni keisomeran kerangka, di mana memiliki rantai induk yang berbeda. Kemudian keisomeran posisi memiliki perbedaan posisi gugus fungsi pada rantai induk. Yang ketiga, keisomeran gugus fungsi, yakni memiliki gugus fungsi yang berbeda. Kemudian dalam keisomeran ruang, ada keisomeran geometri. Ini terjadi pada ikatan rangkap, di mana senyawa dapat memiliki isomer cis dan trans. Kemudian keisomeran optis. Isomer optis ini minimal memiliki satu atom C asimetris atau satu atom C kiral. Atom C yang berikatan dengan 4 gugus lain yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan, kalian dapat menanyakan pada guru kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa di video yang lainnya.